jika Tuhan izinkan saya masuk ke DPR, saya ingin bagaimana caranya pupuk di sana itu tidak ada masalah untuk para petani, maupun itu harganya, maupun itu barangnya. Permasalahan terbesar di sana adalah pakan ternak. Oke. Nah, di sana ini para peternak itu mendapatkan pakan itu dari Pulau Jawa. Kalau kita membuat sebuah event otomotif, apalagi selevel kejuaraan nasional, itu mendongkrak juga ekonomi daerah. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini kita kedatangan tamu tapi seorang politisi muda. Politisi muda yang berdarah kuning. Dia mengaku kuning sejak lahir. Inilah dia, Gabriel Putranto Novanto. Ya, Siang Bang. Selamat pagi, terima kasih sudah mengundang saya ke kantor Haluan. Siap. Bolak-balik nih. Bolak-balik terus, saya baru balik dari Sumba kemarin. NTT ya? Sumba Timur, baru dari Sumba Timur karena ada kejuaraan nasional kemarin. Jadi Bang Gabriel ini saat ini mencoba peruntungan di NTT 2. NTT 2. Dari Partai Golkar. Partai Golongan Karya. Partai Golongan Karya. Itu dapilnya Bapak ya? Dapilnya Bapak dulu 3 periode. 3 periode ya? 3 periode di NTT Jadi, 2. secara infrastruktur sudah mantap. Ya gitulah Pak. Tapi tetap kan kita harus berjuang. Ada susah gak sih meneruskan seorang Bapak yang namanya sudah terkenal? Ya. Sementara kita betul-betul baru mulai, kemudian ya pasti anak selalu dibayang-bayangi kesuksesan orang tua. Gimana? Pasti ekspektasinya adalah masyarakat ataupun orang-orang ekspektasi saya harus kayak bapak saya atau kayak gimana. Cuman kalau dari saya itu yang penting saya jalanin aja. Karena moto saya itu just do it. Artinya adalah kita kalau hidup itu yang penting kita coba, mau itu menang, kalah, rugi, untung, kita coba dulu. Urusan itu nantilah. Kayak sepatu ya logonya. Kayak sepatu aja. Oke. Jadi tapi kayaknya kalau saya lihat memang sudah serius di NTT. Ya. Itu sejak beberapa tahun lalu ya. Ya, memang sebelum saya maju, sebelum saya dengan IMI. Iya, sebelum saya mendeklarasi saya maju untuk caleg DPR RI, saya memang sudah lama di NTT. Pertama saya memang di sana menjajal bisnis karena di sana memang potensi bisnisnya banyak di sana. Nah, setelah itu karena saya demen olahraga, pertama saya dulu sukanya main bola sampai kaki saya patah kanan, lutut kanan patah, ankle kiri patah. Jadi saya berpindahlah ke otomotif. Saya mulai dulu tuh main go-kart di Sentul. Karena ya Sentul kecil karena yang bisa kayak main bola itu yang melupakan semua itu adalah otomotif menurut saya. Oke. Nah, pas saya ke NTT saya melihat bahwa otomotif di sana tuh lagi tidur lah sementara. Maksudnya jadi tidak ada yang mendorong untuk otomotif lebih maju. Nah, pas saya waktu itu berapa tahun lalu saya maju sebagai ketua IMI NTT. Puji Tuhan, alhamdulillah saya menang dan saya menjadi ketua IMI. Sudah setahun bekerja, saya sudah 3 kejurnas yang kita menyelenggarakan. Apa aja itu? Tiga-tiga grass track karena di sana memang fokus orang Nusa Tenggara Timur tuh grass track. Grass track tuh kayak motocross gitu. Kayak motocross. Kayak motocross. Nah, di luar itu kita udah ada 1 seri kejurda road race, ada drag race juga. Terus kami sudah menandatangani MOU dengan Timur Leste mewakili Pak Bambang Susatyo. Kenapa saya mau mendorong event, mendorong otomotif di sana karena kalau kita membuat sebuah event otomotif apalagi selevel kejuaraan nasional itu mendongkrak juga ekonomi daerah. Kenapa saya bisa begitu? Waktu ada event kejuaraan nasional, contohnya kemarin di Sumba Timur, itu dari NTB datang, terus dari Jawa Barat,
dari NTB datang, tapi ada rider-rider atau pembalap-pembalap dari Jawa Timur, dari Jawa Timur kemarin itu Zidan. Nah itu hotel kan otomatis keisi, makanan keisi, terus pesawat. Betul. Nah, terus UMKM yang di sekitar sirkuit yang tadinya mungkin dapat berapa pendapatan sehari itu bisa mendongkrak dalam 3 hari itu bisa signifikan karena kan penontonnya juga banyak. Betul. Mereka mampir jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga pastinya. Gitu. Oke. Jadi itu awal kali masuk ke NTT. Awal kali masuk cari opportunity bisnis saya waktu itu. Oh, jadi dari IMI itu ya. Dari IMI itu. Enggak, sebelum IMI itu saya menjalankan bisnis pertanian di sana. Terus ada saya kerjasama dengan kelompok tani karena di sana itu permasalahan terbesarnya adalah di sana mayoritas itu petani. Oke. Nah, permasalahan terbesar di sana adalah pakan ternak. Oke. Nah, di sana ini para peternak itu mendapatkan pakan itu dari Pulau Jawa dan itu kan ongkosnya besar. Ya. Jadi harganya tuh yang di Jawa segini, di sana tuh bisa tinggi sekali. Ya, nah, saya ini kenapa masuk, saya melihat opportunity bahwa di NTT itu jagungnya banyak di Pulau Sumba. Padi ada. Ya. Padinya Mayoritas petani. enak. Padinya enak, berasnya enak. Tapi kan yang dipakai adalah dedaknya. Oh, okay. Berasnya kita jual, dedaknya yang kita pakai untuk pakan. Nah itu yang kami sama Universitas Cendana, Undana di sana, kami lagi formulasikan bagaimana kita bisa mengadakan pabrik kecil pakan ternak untuk kita bisa menurunkan harga pakan di sana dan juga mendongkrak ekonomi daerah juga kalau itu sebenarnya. Baru saya masuk ke IMI. Oke, itu tahun berapa mulai gagas? Saya balik dari Amerika sekolah itu tahun 2019. Oke. Saya masuk ke sana tuh 2020 lah. Pas COVID itu karena di Jakarta COVID banyak, saya bilang saya ke NTT aja lah. Lebih lega. Ya, kalau di Jakarta kan ketemu orang. Iya. Nah, itu berarti membangun perusahaan-perusahaan yang pangan ya? Pakan. Iya. Pakan. Kalau masalah pupuk, ini pasti nanti akan jadi program kan? Iya. Jadi program ketika caleg. Iya. Mungkin Bapak sudah pernah melakukan ya? Sudah. Jadi dulu itu, jadi pas saya muter ke para petani, saya menanyakan apa masalah besar. Yang pertama masalah pupuk. Di sana itu keterbatasan pupuk sangat tinggi. Yang kedua, kalau ada pun pupuk harganya sangat mahal. Nah, saya ini pingin, karena aspirasi ini dari para petani ini, saya pingin pas saya masuk, jika Tuhan izinkan saya masuk ke DPR, saya ingin bagaimana caranya pupuk di sana itu tidak ada masalah untuk para petani. Maupun itu harganya, maupun itu barangnya. Karena ketersediaan barang yang sangat langka di sana. Karena semua kan ngambil dari Pulau Jawa, dari Bali, dari mana gitu. Ada kalau selisih seberapa besar sih? Besar sih, cuman saya angka pasnya saya kurang tahu ya karena saya tidak di bisnis pupuk. Cuman yang saya dengar tuh dari masyarakat, mereka mengeluh bahwa harganya tinggi dan barangnya langka. Gitu. Oh sudah tinggi, langka lagi. Harga barangnya langka ya. Jadi salah satu program kami itu yang saya mau itu bahwa kalau kami masuk itu kami ingin membantu para petani bagaimana bisa mendapatkan pupuk dengan harga mau itu subsidi atau gratis, yang penting adalah barang ini. Gimana caranya nanti itu di parlemen kita bicarakan. Yang kedua mereka juga masalah sumber air, bor. Di sana itu kan harus drilling kan, sedangkan kan sekali satu titik itu bisa 2 juta atau 3 juta. Mereka petani-petani dananya terbatas. Jadi bagaimana kita bisa membantu mereka dengan alat-alat untuk mereka bisa drilling untuk ada air. Gak ada irigasi di sana? Di sana kan kering, Mas. Oh, di sana kering. Di sana kan Nusa Tenggara Timur kan agak kering. Pegunungan dan kering ya? Dan kering di sana ya. Ada musim hujannya ada. Cuman kalau lagi kayak musim kemarin itu nggak ada hujan sama sekali. Dan irigasinya belum bagus lah. Saya bisa bilang irigasinya belum bagus, tapi memang pemerintah sangat mencoba untuk membetulkan irigasi. Contoh
Di Sumba Timur itu ada bendungan Kambandiru, saya kemarin kunjungi baru PUPR baru selesai kerjakan, itu sangat membantu para petani. Nah itu yang kayak gitu yang saya ingin perjuangkan di daerah-daerah lain. Karena itu benar-benar itu bendungan besar sekali, irigasi dibikin bagus oleh pemerintah, itu menjadi perhatian pemerintah pusat. Iya. Akhirnya masyarakat sana dapat air. Nah itu yang saya ingin perjuangkan juga nanti itu ke Itu depannya. baru beberapa ya. Iya, Kalau selama ini berarti petani itu harus ngebor dulu. ngebor air, terus dia bikin irigasi sendiri, pompa sendiri, pakai mesin, pakai diesel, dia pompa, baru disalurkan pakai pipa. Berarti si petani ini airnya mahal, pupuknya mahal, bibit sih Bibit mungkin masih ada, standar lah ya. standar lah. Tapi kan berarti ongkos produksi mereka tinggi Tinggi, banget. iya, iya. Dan mayoritas sana kan petani. Kalau nggak petani mereka apa? Nelayan. Nelayan di sana itu. Karena kan daerah pesisir kan. Tapi kalau mayoritas sih petani, kecuali di kota ya. Tapi kan kota sana kan Kupang gitu adalah. Cuman mayoritas di NTT petani. Petani paling banyak petani apa di sana? Mereka banyak kan untuk kebutuhan sehari-hari sih kayak padi, terus jagung, ubi. Saya ngeliat kemarin bawang di Sumba Timur, ada bawang kemarin lagi tanam bawang. Ya yang kebutuhan sehari-hari lah, karena mereka nanam untuk perut dulu, habis itu sisanya baru dijual. Gitu. Itu kalau di desa-desa itu. Bukan dijual dulu baru buat kebutuhan kita. Bukan, di sana dimakan untuk kebutuhan keluarga dulu, sisanya dijual ke pasar. Di sana pun pasar juga seminggu sekali, biasanya atau seminggu 2 kali gitu. Nah, berarti harus kasih edukasi soal distribusi itu. Iya, iya. Jadi supaya gimana produksi pertanian itu Rantai. ya. Jadi kalau di kampung saya waktu saya kecil itu polanya masih seperti itu. Jadi kita bertani ya termasuk kakek nenek saya itu dulu ya kayak gitu, bertani untuk makan, sisanya dijual. Iya. Tapi sekarang saya pulang kalau ke kampung itu udah petani ya sudah kayak ini kayak pekerja biasa. Ya dia bekerja begitu panen ya dijual. Iya. Baru nanti kita Iya. mau belanja. Itu di mana, Pak, Bang? Saya di Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, dapilnya Jateng 7 ya. Jateng 7. Siap. Hafal ya. Pak Bamsud. Siap. Pak Bamsud. Adik saya staf di sana. Oh, gitu ya. Oke. Tapi yang udah di sana. Ya gitu sih kira-kira. Jadi emang butuh tokoh di sana yang, dan tidak hanya tokoh yang bisa menggagas kemudian mengedukasi dan menjalankan. Tapi selain itu perlu kontinuitas. Betul. Jadi kalau misalnya cuma 5 tahun saya pikir pendidikan itu nggak akan efektif. Iya. Tapi kalau misalnya continue. Iya. Jadi kayak misalnya dulu Bapak udah berjuang di situ kemudian meneruskan, itu kayaknya lebih efektif. Betul, setuju. Nah, itu yang harus kita iniin. Nah, kadang-kadang memang caleg-caleg ini begitu berapi-api, programnya banyak, tapi begitu setelah jadi 5 tahun belum terlaksana sempurna ya. Terlaksana sih mungkin pasti ada lah yang terlaksana. Habis itu selesai atau pindah dapil atau pindah partai itu. Yang akhirnya program-program begitu ya Setengah jalan. ya. Dan kami warga-warga desa itu yang sering merasakan. Merasakan. Makanya kadang-kadang caleg opo meneh. Kira-kira. Sih saya berharap mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Gitu. Terus kalau ngomong-ngomong soal NTT. Iya. Kemarin saya baca-baca ada beberapa media yang bilang, abang pernah bilang bahwa NTT itu raksasa yang tertidur. Itu maksudnya apa? Iya, karena pertama dari segi pariwisata. Oke. Di sana itu kalau kita di Timur Tengah Selatan
itu kayak itu di tengah, itu di pergunungan. Itu kayak di Eropa. Kemarin nih pas Australia lagi musim dingin, di sana dingin sekali. Nah, saya camping, saya ini mempromosikan wisata. Saya mau kasih tahu bahwa di Indonesia ini ada loh tempat yang dingin, hari-harinya dingin, tidak terlalu jauh dari kota Kupang. Tempat pariwisata bagus untuk camping. Nah, di situ ada TTS. Terus di Sumba Timur. Sumba Timur Pantai Walakiri, itu kayak Maldives. Wih. Itu pantainya tuh cetek, yang deket cetek, tapi pasir putih semua. Terus ada Bukit Warinding di sana. Dan juga yang kedua itu pariwisata ya. Yang kedua di sana sumber alamnya banyak. Maksudnya natural resource di sana banyak juga. Memang belum dieksplorasi karena orang ngeliatnya kan semua di Kalimantan lah, di mana lah. Cuma di sana banyak. Adalah beberapa natural resource yang ditemukan di sana. Yang ketiga itu opportunity bisnis di Nusa Tenggara Timur itu sangat bagus. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena itu perbatasan dengan 2 negara. Satu Australia, satu lagi Timur Leste. Timur Leste satu daratan. Ya. Jadi kalau kita ekspor ke Timur Leste itu dibayar di dolar. Nah banyak memang lewat Kupang, portnya memang di Kupang, tapi jalan darat lewatin TTS, Atambua, nyampe lah di Timur Leste. Jadi ada beberapa hal yang saya bilang ini NTT ini belum banyak orang yang tahu. Orang terlalu Java sentris. Ya, betul. Padahal kalau kita sebenarnya ke ujung ke Nusa Tenggara Timur itu banyak yang bisa kita ekspor. Gak usah jauh-jauh. Hotel terbagus satu Indonesia maupun satu dunia itu ada di Sumba Timur. Namanya Nihi Sumba. Oh ya? David Beckham aja udah pernah nginep di sana. Wah, kita malah belum tahu. Itu dia. Makanya saya bilang ini. Rate-nya berapa itu? Waduh, itu pasti mahal lah. Saya juga belum pernah. Cuman saya mau bilang aja bahwa orang asing aja sudah ke NTT, sudah ke Sumba Timur dan membangun hotel terbagus satu dunia. Itu Sumba Timur itu yang kayak misalnya di Padang, saya belum pernah ke Sumba. Iya. Jadi itu Sumbawa Barat pernah. Sumbawa NTB. Ya. Kalau ke Sumba saya belum. Itu yang kayak Padang terus banyak kuda-kudanya itu. Iya, itu Sumba Timur. Itu memang itu tradisi mereka. Jadi kalau ke sana itu di Sumba Timur itu tradisinya kalau orang nikah itu harus kasih kuda. Di sana tuh memang kalau pacuan kuda itu orang tuh wah heboh sekali. Jadi di sana memang tradisinya kuda. Makanya kuda Sumba tuh sangat terkenal. Kalau kita jalan-jalan kemana tuh pasti kita ngeliat kuda. Jarang kalau kita ke puncak mana ngeliat kuda liar loh. Ini kuda-kuda liar ini banyak di sana. Oh, nggak ada pemiliknya? Mungkin ada, cuman diliarkan lah. Iya. Gitu. Wah menarik. Nah ini kadang-kadang kita sebagai orang Jakarta kepengen liburan ke sana udah takut biayanya. Baik pesawat aja. Pesawat berarti kalau pesawat ke mana? Bajo. Kalau ke daerah yang bawah ke Kupang. Tapi Kupang. kalau ke Bajo bisa juga direct dari Jakarta. Kupang juga direct dari Jakarta. Cuman kalau ke Sumba itu harus transit kalau nggak di Bali di Kupang. Gitu. Memang ongkosnya agak sedikit lebih mahal karena jauh kan. Perjalanannya aja dari Jakarta ke Kupang aja 2,5 jam. Dari Kupang ke Sumba another 1 jam lagi. Nah, kalau misalnya kita mau ke tempat lain ya perjalanannya jauh-jauh. Ya cuman kita aja kalau punya uang aja pasti ke luar negeri, kenapa kita nggak ke NTT gitu loh. Nah, kan kalau orang Indonesia dikit-dikit ke Singapura, kemana, ke Eropa, ke Amerika. Padahal yang Indonesia yang sangat bagus Nusa Tenggara Timur itu orang jarang kunjungi karena jauh katanya. tapi memang ini ya, kalau pantai-pantai di Indonesia Timur itu kan memang indahnya. Indah. Luar biasa. Sangat indah. Jadi kalau saya dulu karena saya wartawan ya, saya ke Indonesia Timur dulu sebelum ke Serang, Banten. Ke Anyer. Orang bilang Anyer keren. Saya nggak tahu karena saya sudah ke Senggigi dulu sebelum ke Anyer. Iya. Nah, selepas lihat Senggigi, tiba-tiba ada acara kantor ke Anyer. Wah, ternyata begini. Jauh ya. Beda banget ya. Beda banget. Memang problemnya masih satu sebenarnya, transportasi. Akomodasi yang belum ini ya. Akomodasi udah lumayan. Kalau transportasinya aja, cuman sekarang saya melihat udah banyak penerbangan sih ke NTT ya. Betul. Udah banyak
airline ke sana. Sama kayak sekarang ke Lombok. Lombok kan sekarang sudah sesuatu yang nggak mahal lagi. Iya. Kalau tahun-tahun 2000-an ke Lombok itu mahal banget. Iya. Ke Lombok mahal karena penerbangannya kan sedikit. Iya. Tapi kalau sekarang kan ke Lombok udah biasa. Iya. Kita harus bikin NTT udah biasa. Nah itu dia. Bikin tour lah. Iya. Kami diajak. Boleh, sangat boleh. Nah terus berarti kalau opportunity bisnis paling banyak berarti di sana soal ini ya kebutuhan Kebutuhan pokok necessary needs, karena di sana memang kebutuhan pokok di sana masih ngambil semua dari Pulau Jawa. Jadi trading opportunity di sana bagus. Untuk orang kalau misalnya mau beli pakaian atau makanan atau bahan-bahan pokok jual di Nusa Tenggara Timur bisa. Tapi yang saya mau itu orang membuatnya di sana. Supaya di sana itu dapat pekerjaan, dapat ada nilai dapat nilai tambahan satu. Yang kedua biar di sana tuh ekonomi naik. Karena di sana memang Nusa Tenggara Timur ini kalau tidak salah ya itu provinsi ketiga paling termiskin di Indonesia. Nah itu saya mau naikin itu. Bagaimana tuh kita bisa menaikkan itu? Padahal alamnya luar biasa. Padahal waduh sumber dayanya terus pariwisatanya semua tuh bagus sekali di sana itu. Oke lah orang misalnya uang terbatas tidak mau nginep di hotel yang mahal. Camping aja di sana udah cukup menurut saya. Saya tiap kalau bisa lihat di sosmed IMI itu saya pasti camping. Kemanapun saya pergi itu saya lebih demen camping, lebih menyatu dengan alam. Sambil promo. Sambil promosi. Mudah-mudahan haluan buka di Kupang. Iya. Jadi saya bisa jalan-jalan ke sana. Iya. Tapi ini ya, kalau pabrik-pabrik di sana sebenarnya udah banyak belum sih? Pabrik belum terlalu banyak. Tapi di kota. Di kabupaten banyak kan, karena kita ada kawasan industri Bolok di sana, itu mendapatkan ya insentif-insentif dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah itu dianjurkan untuk membuat pabrik-pabrik di sana, karena di sana memang kan kalau saya bilang tadi kebutuhan pokok kan semua dari Jawa banyak kan. Kalau bisa kita bangun di sana lah, kita bangun pabrik-pabrik di sana. Jadi di sana pabrik itu belum terlalu banyak sih Pak, belum. Paling ada pabrik semen aja. Itu pun masih kurang. Kita masih ngambil semen dari Jawa banyak kan. Masih kapasitasnya belum full di sana itu. Oke. Ada pabrik di Sumba Timur tuh saya tahu ada pabrik gula kalau nggak salah. Pabrik gula itu. Ada tebu di sana. Ada tebu di sana. Ada pabrik gula di sana. Kalau garmen kayak gitu belum ya? Garmen di sana belum. Karena garmen jauh juga kan. Kalau kita mau jual ya kemana agak jauh. Cuman di sana tuh sebenarnya garamnya bagus. Kalau orang mau bikin pabrik garam, Tinggal dikemas yang bagus. tinggal dikemas yang bagus. Jadi mahal banget sih sob. Ya, susah. Ya kan garam kan kalau misalnya garam biasa kan murah banget tuh. Dikemas sedikit aja udah jadi mahal banget kan. Dengan nama-nama tertentu. Nah itu kemudian program apa lagi yang mau dibawa untuk teman-teman di sana? Di sana yang pertama tadi kan sudah pertanian peternakan. Pertanian. Yang Kalau kedua nelayan? Nelayan juga di sana itu nelayan memang pokok kehidupan mereka juga banyak dari nelayan. Pasti itu salah satu programnya itu memang mereka kebutuhan kapalnya banyak di sana dan juga yang cooler box untuk karena kalau kita ke Sumba kemarin saya ke Sumba Timur itu ada satu pasar malam itu restoran seafoodnya enak sekali, nggak kalah sama Jimbaran lah, enak lah pokoknya mantap saya bilang itu. Saya juga pas makan kaget juga, bisa enak banget. Nah mereka memang kebutuhan di sana banyak kan pabrik es. Jadi di sana ini nggak ada pabrik es. Nggak ada es ya? Ya itu makanya Ngambil. mereka harus pas jual ngambilnya sama mereka jualannya harus pas, kalau nggak mereka susah. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka kasih garam banyak kan. Nah di sana belum ada pabrik es. Yang di Pulau Sumba sih setahu saya belum ada. Yang ketiga itu di sana tuh jalanan masih kita bilang relatifnya masih kurang bagus lah. Kecuali di kota atau Trans Timor dari kota Kupang sampai Atambua itu bagus. Pemerintah udah bikin, Pemprov udah buat, bagus. Cuman dari infrastruktur jalanan dari Trans Timor ini kalau kita ke desa-desa itu masih jalanannya batu atau tanah.
Saya kemarin ke Timur Tengah Selatan, ke Amanuban Selatan. Saya kemarin ke sana. Kasiannya mereka adalah kalau musim hujan itu mereka desa mereka itu tidak ada akses masuk dan keluar. Jadi mereka harus bertahan hidup Karena tanah. karena tanah dan juga harus lewatin kali, tidak ada jembatan. Oh, oke. Nah, jadi pas saya melihat itu, waduh, ini gimana? Saya mikirnya kalau musim hujan, saya nanya kalau musim hujan gimana? Jadi kita harus beli bahan-bahan sebelum musim hujan. Kalaupun ada misalnya pas musim hujan tapi tidak ada hujan, mereka cepat-cepat ke kota beli kebutuhan balik lagi. Tapi pas musim hujannya karena itu tanah liat, jalan tanah liat, udah licin pun itu harus mobil 4x4, sedangkan di sana orang pakai motor atau jalan kaki, itu very unacceptable dan tidak bisa diakses lah. Jadi itu salah satu yang saya mau perjuangkan adalah infrastruktur jalanan ke desa-desa itu. Itu jarak ke kotanya berapa? Wah, kalau yang pas, waduh jauh Pak. Itu pas itu dari kota itu Amanuban Selatan 6 jam itu gitu perjalanan. oh enggak. Kalau dari Kota Kupang 4 jam lah. 4 jam. Tapi kalau itu kota terdekatnya ada Kota Soe. Oh, Dari Kota Soe itu mungkin sekitar 2 jam lah ke desa yang saya bilang itu. Tapi kan akses. Iya, tapi Mungkin kalau ada jembatan bisa lebih cepat lagi bisa. dan aspal ya. Iya. Jadi memang di sana infrastruktur karena di sana kan emang ekonomi daerah belum terlalu bergerak ya. Jadi mungkin Pemprov dan Pemda sana tuh pendapatannya nggak sebanyak di Pulau Jawa atau di Pulau Bali atau di mana gitu. Gitu sih. Jadi memang harus dibantu oleh pusat. Harus pusat yang turun gitu. Itu makanya yang saya ingin perjuangkan juga yang pertama tadi pertanian dan peternakan, kedua untuk para nelayan, yang ketiga itu untuk infrastruktur karena infrastruktur ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi sebenarnya. Makanya Pak Jokowi ini kan gembor infrastruktur jalanan itu kan supaya trade itu bisa terjadi. Kalau jalanannya bagus orang gampang aksesnya, gampang dia jualan ke sana bolak-balik. Itu kan yang menggerakkan ekonomi juga salah satunya adalah kebutuhan jalan itu sebenarnya. Gitu sih. Nggak ngajak teman-teman HIPMI untuk invest di sana. Semua teman saya lagi pada invest sana saya ngajak. Oh ya? Iya karena banyak Invest apa? Kayak misalnya selain pakan ternak tadi. ya mereka banyak kan ada yang invest di sana aja. Mungkin nggak tahu ya di sana Fujifilm aja laku Pak. Oh ya? Iya karena di sana nggak ada kamera orang. Jadi masih ya kalau kita ngeliat tuh masih keterbelakangan lah yang emang perlu dimajukan. Jadi banyak industri-industri itu yang lagi ngebangun di sana, industri pariwisata. Terus kemarin saya dengar itu mau ada pabrik semen masuk sana cuman masih belum. Terus ada teman saya ke sana bikin wood chip. Jadi di sana itu kan ada PLTU pakai batu bara. Cuman kan batu bara mungkin nggak tahu ya PLTU sana mahal kali ya. Jadi mereka subsidinya itu dengan jadi 30% itu pakai wood chip. Kayunya dari kayu itu mereka bikin di pabrik mereka. Mereka jual ke PLTU itu untuk subsidi batu bara. Itu bagus juga untuk lingkungan sebenarnya. Teman saya ada satu investasi itu. Yang kedua di sana properti Pak. Di sana properti itu ada program pemerintah itu. Karena kayak saya nggak di bidang properti, memang saya tidak ada di bidang properti. Cuman saya dengar dari teman-teman saya yang di sana maupun di sini banyak yang lagi investasi properti di sana. Karena di sana itu ada program pemerintah yang kalau nggak salah tuh dibantu itu, jadi masyarakat tuh cuma bayar tuh kalau nggak salah 50.000 atau 100.000 untuk DP-nya, sisanya pemerintah yang subsidi. Oh kayak rumah itu ya? Iya. Rumah subsidi. Rumah subsidi gitu. Nah jadi banyak industri properti yang lagi masuk ke sana. Termasuk yang besar tuh Lipo masuk ke sana. Baru bikin mall, bikin rumah sakit. Baru jadi tuh Lipo di mana? Di Kota Kupang. Oh di Kota Kupang. Dia juga lagi bikin perumahan kalau nggak salah. Terus ada beberapa real estate yang lagi ngebangun lah di sana. Karena memang kotanya lagi ekonomi lagi mau maju nih saya melihat itu. Semenjak pasca Covid. Menarik sebenarnya ya. Menarik NTT itu, aduh saya tuh makanya kalau promosi itu nggak bisa stop. Karena orang tuh harus tahu bahwa di sana tuh potensi sangat besar Pak. Sangat besar, mau apapun di sana. Belum lagi kalau ekspor. Belum lagi kalau ekspor ke Timor Leste. Karena Timor Leste kebutuhannya semua dari Indonesia. Hampir semua kebutuhan Timor Leste itu dari Indonesia. Lewatnya Kupang. Sementara Indonesia juga dari sini. Iya. Panjang banget itu. Panjang rantainya panjang. Makanya di sana mahal banget kan di Timor Leste. Gitu. Menarik. Terus
kita sebelum bisnis ini, sebelum masuk ke, ada nggak bisnis di Jakarta? Jakarta ada. Ada. Dulu saya punya YouTube juga. Oh, nyari duit di Jakarta. Nyari duit di Jakarta. Invest lagi di sana. Invest di sana lagi. Memang mulai di Jakarta dulu. Oke, YouTube. Mulai dengan YouTube, terus waktu saya sama Mas Biantra juga pernah kesini, ada Oke, High Speed Diesel. Kita High Speed Diesel, perusahaan High Speed Diesel. Yang ketiga kita lagi mencoba membangun apartemen di Jakarta Selatan. YouTube masih? YouTube sudah kami jual sebagian ke Kui. Bacot ya? Bacot TV, ya. Bacot TV ya. Itu saya Axel Matthew Thomas, sepupu saya Luigi sama Daryl Jowono. Itu pas lagi Covid, lagi gabut, kita nggak tahu mau bikin duit di mana, kita ngeliat YouTube lagi booming. Kita buatlah YouTube. Sekarang alhamdulillah udah sukses, kita udah jual 60% ke Kui. Mereka udah mayoritas dan mereka yang udah take over day-to-day-nya. Dan itu dari nol? Dari nol. Dari nol itu kita ide lagi ngopi. Paling bikin studio. Studio pun dulu di kantor. Maksudnya ya kayak di Haluan ini. Maksudnya studio makeshift lah. Dulu tuh masih bisa digeser-geser. Ya pakai meja makan ini. Palingan kita beli mic aja waktu itu. Tapi mic-nya juga yang waktu itu masih yang di sini. Kalau enggak ya kan ada juga waktu itu di rumah orang. Ya di mana aja lah. Kebetulan juga Axel Matthew Thomas itu sangat membantu karena teman artisnya kan banyak. Jadi kita banyak yang datang ke tamu artis itu kita nggak bayar. Ya tapi ya itulah YouTube. Memang sekarang ini mulai digitalisasi, kita harus perhatikan ke arah sana. Dan itu diambil Kui tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Awal tahun lalu. Mereka kayaknya ada program untuk mengakuisisi YouTube channel. Jadi salah satunya kami lah. Salah satunya kami yang diakuisisi. Ya. Terus selain digitalnya, selain ini apa? Selain YouTube ini? Kalau digitalisasi saya baru YouTube aja. Kalau digital baru YouTube. Banyakan kita hari-hari yang saya sama Mas Biantra tuh kerja High Speed Diesel. Gitu. Itu di Jakarta ya? Itu di Jakarta ya. Sebenarnya itu satu Indonesia, cuman kantornya di Jakarta. Ya. Okay. Abang pesen dong buat pemuda-pemuda. Pemuda ya? Ya, pemuda NTT dan Indonesia lah. Gen Z berarti. Ya. Gen Z. Supaya kita hidup lebih semangat. Hidup lebih semangat. Yang pertama saya bilang, yang tadi saya udah bilang, just do it. Apa yang itu maksud saya adalah mencoba aja dulu. Kita mencoba, kita dream it, believe it, achieve it. Dulu tuh saya bikin coworking walaupun bangkrut. Saya sempat bikin coworking space di Jakarta Selatan pas Covid bangkrut. Tapi saya tahu itu kalau kita berani bermimpi, berani kita percaya diri dan kita melakukan. Yang penting tuh melakukannya. Yeah. Mau itu nanti sukses atau tidak, jadi atau tidak, itu urusan Tuhan dan urusan nanti lah. Tapi kita mencoba dulu. Jangan takut gagal. Gagal itu normal. Maksud saya kita gagal itu, kalau kita nggak ada kegagalan malah kita nggak mungkin sukses. Menurut saya ya. Karena kita belajar sesuatu untuk lebih baik itu dari kegagalan. Yang ketiga mungkin saya bisa bilang untuk kita kalau melakukan itu semua dengan hati. Banyak orang itu melakukan karena dia nafsu untuk mencari uang, untuk mencari, cuman hatinya dulu. Kalau hati kita memang udah passionate, misalnya kita mau bikin YouTube, harus ada passionnya dulu. Karena kalau kita kerja tanpa passion itu menjadi beban. Tapi kalau kita punya passion dan kita kerja itu menjadi sebuah hobi yang bisa menghasilkan uang. Wah keren. Intinya menghasilkan uang. Oke Bang, thank you dari Terima saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mantap, sukses terus Haluan. Thank you Bang. Thank you.